Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah membahas tentang kas ya. Kemarin juga saya sudah berikan tugas untuk mengerjakan tugas kas kecil atau praktik kas kecil, praktik pencatatan jurnal untuk pembentukan dana kas kecil, lalu nanti pengisian dana kas kecil menggunakan metode Impress. Karena tugasnya adalah menggunakan metode Impress, jadi kalian hanya tinggal membuat jurnal pengisian, jurnal pembentukan awal kas, yaitu kas kecil terhadap kas sebesar 2 juta, yang mana kas kecil di sebelah debit karena dia bertambah sebesar 2 juta, kemudian kas di sebelah kredit karena dia berkurang, yaitu sebesar 2 juta. Lalu nanti untuk tanggal yang 5, 10, dan 20 itu tidak perlu dimasukkan, tidak perlu dicatat karena di sini dengan metode Impress. Sedangkan nanti di jurnal pengisian kembalinya yaitu ditulis macam-macam beban, kemudian di sebelah kreditnya kas sebesar 440.000. Lalu kita masuk ke Giro Bank Indonesia. Semua bank wajib memelihara saldo giro minimal di Bank Indonesia, yakni sebesar sekian persen dari dana masyarakat yang dimiliki. Sehingga setiap bank harus memiliki informasi akuntansi yang akurat akan posisi dana masyarakat. Di sini ada ketentuannya ya, ketentuan tentang giro wajib minimum, yaitu di tahun 2022 tentang perubahan keempat atas peraturan Bank Indonesia nomor 20 tentang giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing. Kalian bisa baca sendiri di sini. Jadi perubahannya itu yang mana ini adalah ketentuan yang terbaru tahun 2022. Ini hanya sebagai pengetahuan saja. Lalu di kasus di sini saya akan berikan contoh ya. Jadi yang pertama adalah misalnya gini nih. Bank ABC Bandung mengambil dana tunai di BI Bandung, di Bank Indonesia Bandung sebesar 800 juta. Saya ulangi, misalnya gini, pada tanggal 1 Juli, Bank ABC dia mengambil dana tunai di Bank Indonesia sebesar 800 juta. Jurnalnya gimana? Berarti jurnalnya adalah kasnya ini sebesar 800 juta ya, karena dia akan bertambah. Saya ulangi, di sini Bank ABC mengambil dana tunai, berarti kasnya si Bank ABC ini bertambah sebesar 800 juta. Ya, ini yang dicatat oleh Bank ABC. Bank ABC mencatat kas bertambah di sebelah debit sebesar 800 juta, kemudian di sebelah kreditnya apa? Yaitu giro Bank Indonesia sebesar 800 juta. Kas ini adalah aset. Giro Bank Indonesia ini juga adalah aset. Kalian bisa lihat di chart of account, ini giro Bank Indonesia adalah aset. Sehingga kas ini bersaldo normal di debit dan giro BI juga bersaldo normal di debit. Maka kalau giro BI berkurang, dia ditulisnya di sebelah kredit. Ini kan mengambil dana tunai di BI Bandung ya. Jadi giro BI-nya otomatis berkurang, kemudian nanti kasnya bertambah. Seperti itu. Pindahkan. Lalu tanggal 8 Juli, Bank ABC Bandung menyetor tunai untuk giro di Bank Indonesia sebesar 500 juta. Saya garis bawahi di sini bahwa menyetor tunai untuk giro di Bank Indonesia. Berarti gimana pencatatannya? Yaitu dibalik. Giro Bank Indonesia sebesar 500 juta. Kemudian kasnya sebesar 500 juta ya. Kalau tadi dia ngambil dari giro BI kemudian dipindahin ke kas karena dia mengambil dana tunai. Nah, kalau sekarang dia pindahin dari kasnya dia sehingga kasnya dia berkurang 500 juta, dipindahin ke giro BI sebesar 500 juta. Ini saya garis bawahi di soalnya bahwa menyetor tunai untuk giro di Bank Indonesia. Seperti itu. Ya, jadi diingat bahwa giro BI ini adalah aset dan dia bersaldo normal. Sehingga giro BI kalau bertambah, dia ditulis di sebelah debit. Tanggal 13 Juli,
Bank ABC menyerahkan warkat clearing ke Bank Indonesia dan pada hari itu juga clearing dinyatakan berhasil sebesar 100 juta untuk keuntungan giro Nyonya Sinta. Saya ulangi, Bank ABC menyerahkan warkat clearing ke Bank Indonesia. Kemudian clearing itu dinyatakan berhasil hari itu juga sebesar 100 juta untuk keuntungan giro Nyonya Sinta. Berarti jurnal pencatatan yang dicatat oleh Bank ABC adalah yang pertama giro BI sebesar 100 juta. Kemudian di sebelah kredit adalah giro Nyonya Sinta sebesar 100 juta. Kenapa pencatatannya seperti ini? Kan di sini menyerahkan warkat clearing ke Bank Indonesia ya. Jadi Bank ABC ini dia menagih dari bank yang lain, kemudian nanti masuk dari Bank Indonesia. Otomatis giro BI-nya si Bank ABC ini bertambah sebesar 100 juta. Dan di sini ditulisnya di debit ya karena bertambah. Dan giro Nyonya Sinta itu sendiri dia bertambah sebesar 100 juta. Lalu kita ke 27 Juli 2022, Bank ABC menerima di sini giro BI itu tadi kan 100 juta ya. Giro BI bertambah sebesar 100 juta. Lalu di sini giro Nyonya Sinta sebesar 100 juta bertambah. Kenapa? Ditulisnya di kredit karena di sini kan giro Nyonya Sinta ini dia adalah kewajiban untuk Bank ABC ya. Karena kewajiban maka dia ditulisnya di sebelah kredit. Seperti itu. Saya ulangi, giro Nyonya Sinta adalah kewajiban jadi ditulisnya di sebelah kredit kalau bertambah. Sedangkan kalau giro BI, kalau bertambah dia ditulisnya di sebelah debit. Kalau kewajiban, karena dia bersaldo normal di sebelah kredit, maka kalau dia bertambah itu ditulisnya di kredit. Tanggal 27 Juli, Bank ABC menerima tagihan dari Bank Mandara Bandung sebesar 200 juta untuk beban Tuan Rangga. Maka di sini tulisnya giro Tuan Rangga sebesar 200 juta, kemudian giro BI sebesar 200 juta. Saya ulangi, Bank ABC menerima tagihan dari Bank Mandara Bandung sebesar 200 juta untuk beban Tuan Rangga. Berarti di sini giro Tuan Rangga dia berkurang sebesar 200 juta, yang dimana ditulisnya di sebelah debit. Kemudian giro BI dia berkurang sebesar 200 juta. Oke, sampai di sini jika ada pertanyaan silahkan. Kita lanjutkan ke sebelah akuntansi jasa bank. Nah, akuntansi jasa bank ini terbagi-bagi menjadi banyak ya, tidak hanya, jadi bank itu tidak hanya ada simpanan, deposito, tabungan, kemudian asuransi, tapi juga mereka punya jasanya ini ada transfer, inkaso, letter of credit, safe deposit box, bank guarantee, seperti itu. Nah, di sini ada penjelasan sedikit ya, jadi hanya rangkuman saja. Yaitu yang pertama adalah transfer. Transfer ini adalah jasa pengiriman uang baik dalam negeri maupun luar negeri. Siapa sih yang nggak pernah melakukan transfer via bank kan? Nah, transfer ini ada transfer masuk, ada juga transfer keluar. Kemudian ada inkaso. Inkaso adalah jasa bank untuk menagihkan warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Contohnya, apabila kita memperoleh selembar cek yang diterbitkan oleh bank di kota Makassar, maka cek tersebut dapat dicairkan di Serang melalui jasa inkaso. Kalau misalnya masih dalam satu kota, itu bisa menggunakan clearing. Lalu ada SDB atau Safe Deposit Box, yaitu jasa bank yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan keamanan ya. Nah,
Untuk safe deposit box ini sendiri, kalau misalnya kalian mau menggunakan ini ya, mau menggunakan fasilitas SDB, kalian bisa ke bank, kemudian nanti membuat perjanjian, jadi mau berapa lama untuk menggunakan fasilitas SDB-nya itu sendiri, lalu biasanya mungkin per tahun ya. Kemudian nanti dari perjanjian itu kalian juga ditentukan harus bayar berapa untuk sewanya. Kemudian juga nanti diberikan kunci, kuncinya ada dua, yang satu dipegang oleh bank, yang satu lagi itu dipegang oleh pihak si yang penerima fasilitas ini atau nasabah. Nah, kalau misalnya nasabah kehilangan kunci, maka nasabah ini harus membayar denda yang mana ini dikarenakan kan nanti ini ya, jadi si alat itu malah jadi dirusak untuk membukanya. Kalau misalnya, walaupun memang ada dua kuncinya, tapi dua kunci ini memang dipakai barengan. Jadi kalau misalnya kalian cuman punya satu kunci itu nggak bisa ngebukanya. Kalau misalnya kalian mau ngebuka, itu harus pakai dua kunci, yaitu dari bank dan dari nasabah sendiri, itu dipakainya barengan kuncinya. Kemudian ada bank garansi. Bank garansi ini adalah jaminan pembayaran yang diberikan oleh pihak penerima jaminan, bisa perorangan atau perusahaan, apabila pihak yang dijamin tidak dapat memenuhi kewajiban. Lalu ada letter of credit, yang mana ini biasanya kalau misalnya kalian nanti kerja di ekspor impor, kalian bakal berurusan dengan letter of credit ya. Nanti si pihak bank ini di sini adalah sebagai pihak yang ada di tengah. Kemudian di sini saya ada kasus, yaitu untuk membuat jurnal pencatatan. Yang pertama, ini adalah kasus tentang transfer masuk, transfer keluar ya. Yang ini nih, transfer ini. Oke, di sini jurnal pencatatannya seperti apa? Yang pertama, Bank ABC Serang mentransfer dana sebesar 1 miliar ke cabang Cilegon sebagai pelimpahan likuiditas melalui Bank Indonesia cabang Serang. Kemudian yang kedua, Bank ABC Serang menerima amanat dari